Baik teman-teman sekalian, pagi ini kita akan bahas tentang bab 9 ya di kitab Riyadhus Shalihin tentang tafakkur ya. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu berpikir tentang ciptaan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Jadi teman-teman, kenapa kita perlu keliling ya, pergi jauh, Mesir begitu ya. Itu diantaranya supaya kita itu dapat mengambil ibrah. Di Turki itu ada manusia ketika dia sudah mati, itu bumi saja menolak. Anda bayangin ketika dia mau dimakamkan, itu jenazahnya itu kelempar ke udara. Nah, supaya nggak terbang ke udara, ente bayangin tuh, jenazahnya aja terbang gitu. Maka makamnya harus ditumpuk dengan beton gitu, supaya tidak terbang. Jadi itu bukan nempel di bumi, itu seperti ini, di atasnya kasih beton. Terus ini baunya di sekitar makam itu sudah menusuk. Bahkan sebelum masuk ke bangunan yang isinya makam itu juga sudah mulai bau, walaupun pakai pengharum. Jenazahnya siapa ini? Namanya Kemal Atatürk. Gitu. Kemal Atatürk itu, siapa dia Kemal Atatürk? Jadi dulu itu ada negara Ottoman ya, Khilafah Turki, yang kemudian diganti jadi Republik Turki gitu. Nah, Turki Utsmani ya, Turki Utsmani itu kepemimpinan Islam seluruh dunia dipimpin oleh dari Turki itu Turki Utsmani, termasuk Aceh itu diperkirakan masuk wilayahnya Turki Utsmani, termasuk juga Jogja ya, DIY ke Kesultanan Mataram ya, itu di bawah Turki Utsmani. Setelah diganti jadi negara republik, bahkan adzan pun diganti dengan bahasa Turki. Adzan jadi diganti bahasa, jadi bukan Allahu Akbar begitu ya. Itu diganti dengan bahasa Turki. Jilbab dilarang, insyaallah. Apa yang terjadi? Nah, kembali ke sini. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Kalau ada orang memusuhi agama ini, maka Allah pun musuhin dia. Sampai-sampai dia terhina. Sampai hari ini terhina kan? Kita cerita kayak gini kan? Ada seorang manusia yang terhina sampai hari ini. Padahal dia matinya sudah dibinasakan oleh Allah SWT jauh sebelum hari ini. Dan matinya pun itu mengerikan. Matinya saja mengerikan. Jadi dia itu sering teriak-teriak sampai seluruh istana itu mendengar teriakannya. Padahal dia seorang pemimpin negara. Jadi Allah timpakan dia kebinasaan. Sebagaimana digambarkan di ayat ini, Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita tiru gayanya dia, ya sama nasibnya begitu. Baik, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, orang cerdik atau orang berakal ialah orang yang perhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Jadi kenapa kita ngaji di pagi ini? Minimal kita, kita ini lagi nyiapin bekal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah yaitu orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan kemurahan atas Allah SWT, mengharap kebahagiaan dan pengampunan di akhirat, tapi dia tidak beramal gitu loh. Ngimpi dia itu. Teman-teman, masih ingat kan rezekinya level 1, rezekinya makhluk yang sudah Allah tetapkan. Jadi teman-teman, kalau hanya sekedar bicara makan, bicara jodoh, bicara kehidupan dunia ya, sampai kita kemudian dimatikan oleh Allah SWT, jatahnya habis begitu, itu sudah ditetapkan. Nggak usah khawatir. Saya kemarin jadi ingat ya, perjalanan saya di Jogja itu, saya sholat di masjid, ada seorang muazin, marbot lah begitu ya, yang kita ngobrol, akhirnya dia cerita istrinya sudah meninggalkannya. Ya dia bilang, ini karena hukuman saya dulu di masa kuatnya.
anak-anaknya sudah mandiri tapi tidak berada dengan dia tidak punya pendapatan. Badannya sakit, dia punya sakit di pinggang ya, yang untuk sholat saja dia berat. Tapi masya Allah dia bersyukur kenapa di masa tuanya dia ada kebaikan-kebaikan. Dia asli Jogja, tapi di luar Jogja, hidupnya di luar Jogja begitu ya. Masya Allah ya, kita bicara tadi nih tentang dia nggak kerja, ibaratnya dia hanya fokus ngopeni masjid, jadi muazin. Tapi untuk sehari dia masih bisa hidup, bisa Allah tanggung itu ya. Dia tidak bekerja, tapi Allah cukupkan dia hanya untuk bicara makan, gitu loh. Tentu kita nggak kepengen level 2 ya, level 2 itu yang dipaksakan, gitu loh. Jadi kalau mau cukup. Tapi kalau mau yang lebih tinggi, level 3, itu rezeki yang diikhtiarkan. Quran Surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, ini Quran Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam, laili, wan nahar, siang, la ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahamin pergantian siang dan malam saja, ini ada kesempatan kita untuk berpikir. Jadi kalau misalnya gini, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Kalau dari situ kira-kira apa? Kalau kita bicara masalah, nggak mungkin orang itu susah terusan gitu ya. Tapi juga jangan berpikir, aku sekarang lagi bahagia. Hati-hati gitu ya. Karena kita hidup di dunia. Jadi nggak mungkin juga kita happy terus, gitu loh. Nggak mungkin hidup itu siang terus, gitu ya. Jadi kalau kita dapat nikmat, kenapa diberitakan bersyukur? Supaya kita juga mikir, gitu loh. Ini ada suatu saat mungkin kita akan diuji dengan kekurangan. Maka hari ini ketika kita dapat nikmat, itu harus disyukuri, gitu. Ada nanti fase malam. Allah alam ya, tahun 2003 banyak yang memprediksi ada resesi. Ya mudah-mudahan seberat-beratnya resesi kita siap, begitu Pak. Maka harus disiapkan hari ini. Sekarang mumpung lagi siang, ibaratnya kita ini ada teman, ada yang dimakan, ada yang kita dapatkan, ada yang kita lakukan, itu loh. Kita harus siap-siap, begitu, dengan kondisi apapun. Karena kita hidup di dunia. Kalau di akhirat nanti, masya Allah ya, kalau kita masuk surga, masya Allah sudah, nggak kebayang deh. Kalau masuk surga tuh, itu loh, happy terus, gitu loh. Nggak ada namanya beban, nggak ada namanya masalah. Wong semua keinginan itu Allah penuhin. Itu kalau di surga. Tapi sebaliknya kalau di neraka, hidupnya susah terus, ya, hidupnya susah terus. Ketika kita ada ahli neraka yang dikembalikan setelah disiksa, balik lagi disiksa. Jadi Kanjeng Nabi ketika dia Isra dan Mi'raj ya, kan digambarkan ada orang yang disiksa terus saja, terus bolak-balik terus. Disiksa, balik lagi badannya, siksa lagi, balik badannya lagi. Gitu. Ada orang yang kepalanya dibentur-benturkan ke batu, pecah, balik lagi. Terus kayak gitu, balik lagi. Sakit nggak? Ya sakit. Gitu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang masuk neraka ya, tapi Allah takdirkan kita masuk surga. Baik, selanjutnya. Qul innama aizukum biwahidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama aizukum biwahidah antaqumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadirul lakum baina yaday azabin sadid. Ini Quran Saba ayat 46. Qul, katakanlah
Inna ma'izukum biwahidah. Sungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Antaqumu lillahi matna wa furoda. Supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas. Antaqumu lillahi masna wa furoda. Berdua atau sendirian. Summa tatafakkaru. Ya. Kemudian kamu berpikir. Tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu, yaitu kepada Nabi. Nabi itu benar. Apa yang disampaikan Nabi itu benar. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Dia hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadap azab yang keras. Jadi ini supaya kita itu kalau lagi sholat itu yang ikhlas. Baik ya teman-teman, kenapa kita terus saja pagi ini coba kita buka ayat, pahami maknanya supaya kita termasuk orang yang membaca Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ngingetin tentang kalau lagi sholat, ketika kita menghadap Allah, itu perbaikin. Kemarin saya sampaikan tentang orang yang tidak pernah rugi ya, perniagaan yang tidak pernah merugi, mustahil miskin kan itu. Itu yang pertama, baca Quran, pahami maknanya. Yang kedua, menjaga sholat. Jadi sholat itu terus saja berikhtiar. Ikhtiar loh ya, walaupun kita mungkin tidak khusyuk banget, tapi ada ikhtiar khusyuk begitu ya. Ada ikhtiar supaya kita ini sholatnya khusyuk begitu ya. Jadi pahamin maknanya, tertib sholatnya supaya kita kategori menjaga sholat. Kita ini perlu memaksakan diri. Pertama, ketika berat memenuhi panggilan Allah Ta'ala, hadir. Karena perintahnya dalam kondisi suka maupun duka. Ketika ada panggilan Allah, ya kita menghadirinya, mendatanginya. Gitu. Baik, jadi ini yang kita ingin sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ya. Jadi teman-teman, alam semesta ini sebagai ayat kauniyah, ayat yang kita bisa mengambil pelajaran. Di samping ini ayat qauliyah, perkataan Allah ya, qaul itu ya. Jadi ayat-ayat yang Allah yang kita bisa baca lewat Al-Quran, itu firman Allah, perkataan Allah ya. Sedangkan ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita itu adalah ayat insyaallah ya. Allah itu menjadi ibroh alam semesta ini gitu loh. Allah kasih yang namanya rizki itu dengan beda-beda. Jadi kalau ente nyamakan, loh kok si ada Pak, saya enggak. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat alam sekitar kita ini, Allah kasih yang namanya rizki yang berbeda-beda. Tapi sesuai dengan ukurannya, takarannya itu. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Ini supaya kita ini tidak ngikutin nafsu gitu. Protes gitu. Baik, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi rasa. Apa yang kita terlintas dalam pikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Nah, kejadian yang kita hadapi itu sangat dipengaruhi oleh rasa. Mudeng ya. Jadi kalau kita ini perasaannya happy, insya Allah yang terjadi adalah peristiwa yang sesuai dengan yang kita mau begitu. Yang kita rasa. Loh kalau kita happy kan berarti yang kita suka. Berarti yang kita inginkan kan mesti kita suka kan gitu ya. Makanya kenapa perlu happy dulu, bahagia dulu, nggak usah nunggu kaya, itu supaya tadi karena kejadian yang terjadi di kita itu sangat dipengaruhi, sangat dekat dengan apa yang kita rasakan. Namanya feel, rasa itu loh. Jadi kalau ada pikiran negatif, udah, kalau hubungannya dengan orang, maafkan. Kalau ada sesuatu yang kita pikirkan berat itu ya, maka kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau ini maha. Coba kalau kita pahami ayat si asmaul husnanya Allah menciptakan, Allah tanggung rezekinya gitu loh ya. Begitu ya mudeng ya. Jadi Allah itu tangguh. Jadi ketika kita kasih masalah, ya sudah, percayakan saja kepada Allah. Allah yang menguji kita dan yakin kita akan melewati. Artinya mengatur masalah ini kan, yang mengatur alam semesta ini kan Allah SWT gitu ya. Bisa dipahami? Jangan dipikir, terus dipikir. Itu seperti kita itu, ini bawa ini kemana-mana gitu. Apa yang terjadi? Berat gitu loh. Kadang masalah itu perlu dilupakan, bukanlah dari masalah, untuk supaya ini masalah selesai gitu. Bisa dipahami? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah akan beri kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahagia dulu, lalu insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin.